Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Budi. Alhamdulillah. Baik Pak Budi. Di sini saya CGP dari angkatan 11 Ya. akan melakukan wawancara dalam arti diskusi sama Pak Budi. Iya. Gimana Pak? Apa yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak, saya mau melakukan diskusi tentang pengambilan keputusan Pak di Lima itu. Tentang pengambilan keputusan di Lima itu Pak? Iya. Oh iya. Pak Alan CGP angkatan berapa Pak? 11 Pak. Angkatan 11 ya. Sukses Pak. Gimana Pak jadi Pak? Ya gini Pak Budi. Pak Budi dari kepala sekolah dari SD negeri. SD Negeri Kampas Pak? Oh Kampas Pak. Iya Pak. Baik. SD Negeri Kampas, Kecamatan Agung Barat. Iya. Nah di sini ada beberapa pertanyaan ya Pak Budi yang nantinya akan saya tanyakan ke Pak Budi. Oh iya. Ya kira-kira Pak Budi pernah nggak nih mengalami pengambilan keputusan yang kira-kira itu dilema etika atau bujukan moral Pak Budi? Tentang dilema etika atau bujukan moral ya Pak ya? Biasanya kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu Pak ya, biasanya ya tentu yang namanya di sekolah ya pernah kita alami Pak ya. Contohnya seperti siswa berkelahi. Tapi pada dasarnya siswa berkelahi ini umpamanya contohnya pada waktu jam pelajaran, begitu guru memberikan materi pada kegiatan inti, setelah itu tentunya setelah guru menjelaskan kan ada tugas untuk anak. Ya. Nah pada waktu tugas untuk anak itu biasanya anak sudah mengerjakan tugas, saling mengerjakan tugas. Namun terkadang perkelahian ini kan tidak disengaja Pak. Biasanya umpamanya duduk saling sebelahan. Jadi teman si A ini tadi umpamanya si Andi pinjam, tetapi dia tidak bilang sama rekannya tadi. Umpamanya Andi pinjam sama si Budi umpamanya gitu. Tetapi Andi ini minjam umpamanya pena atau penghapus untuk menghapus pekerjaan mereka, dia tadi yang ibaratnya salah mau diperbaiki, tidak bilang sama rekannya si Budi ini tadi. Nah akhirnya si Budi melihat katanya si Andi ini mengambil, akhirnya terjadilah perkelahian. Biasanya sering begitu Pak, terjadi di sekolah Pak. Jadi yang saya tangkap tadi perkelahian tadi nggak disengaja Pak. Tidak disengaja Pak biasanya. Ya, namanya anak-anak ya Pak ya. Iya Pak Budi. Ya. Oke baik. Selama ini nih, bagaimana Pak Budi menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak Budi? Pengambilan keputusan untuk hal murid yang berkelahi lagi. Untuk murid yang berkelahi biasanya ya tentunya yang namanya murid berkelahi ya Pak ya, tentunya biasanya begitu wali kelasnya, biasanya kan wali kelas ini Pak. Begitu wali kelas ini saya panggil wali kelasnya mendatangi murid, terus kedua muridnya sama-sama dipanggil ke kantor. Dipanggil ke kantor bukan untuk apa-apa Pak, untuk kenapa terjadi perkelahian. Bisa dikatakan biasanya pengambilan keputusannya kalau saya sendiri karena saya memang dari tadinya guru penggerak ya Pak ya, saya guru penggerak angkatan 6. Biasanya saya mengambil keputusan dengan segitiga restitusi. Oh benar. Iya jadi Pak Budi CGP angkatan 6 Pak. Iya, angkatan 6 Pak, alhamdulillah Pak. Jadi tepat benar nih ya. Iya, alhamdulillah lah kalau umpamanya Pak Alan datang ke sini, ya alhamdulillah memang kita sama-sama dari guru penggerak juga Pak. Iya, kebetulan. Biasanya di dalam pengambilan keputusan tersebut saya menggunakan segitiga restitusi. Siapanya kan anak si A, anak si B, akhirnya mereka sama-sama berdamai dan saling mengakui sama-sama
kesalahannya bahwasanya memang tidak disengaja gitu Pak. Baik Pak Budi. Terus nih Pak Budi, langkah-langkah atau prosedur apa nih Pak Budi yang biasanya Pak Budi lakukan dalam menyelesaikan hal tersebut? Langkah-langkah yang saya ambil dalam pengambilan keputusan ya, karena umpamanya dia anak perkelahian ya Pak ya, tentunya kita sebagai pihak sekolah, saya sebagai kepala sekolah biasanya yang pertama saya memanggil wali, kedua orang tua siswa yang bersangkutan, terus komite dan dewan guru untuk sama-sama berdiskusi menyelesaikan masalah tersebut gitu Pak Budi. Oh baik Pak Budi. Tadi saya tangkap dari langkah-langkah Pak Budi tadi, pertama memanggil wali murid ya, terus rekan-rekan guru, ya, terus komite juga Pak ya Pak. Terus berikutnya Pak Budi, hal apa nih yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan Pak Budi? Baik Pak, ya biasanya yang saya rasakan selama di dalam pengambilan keputusan itu memang tidak ada duanya dengan menggunakan model segitiga diskusi. Jadi kita dudukkan bareng-bareng, kedua walinya kita dudukkan, anak-anaknya kita dudukkan, disaksikan dengan komite dan dewan guru. Akhirnya karena anak ini pada dasarnya tidak disengaja, akhirnya kedua orang tua wali pun mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak tadi, kedua anak tadi yang saling bersangkutan tadi Pak. Ya, Pak. Akhirnya alhamdulillah dengan segitiga restitusi itulah semua permasalahan bisa selesai. Alhamdulillah ya. Tadi menggunakan segitiga restitusi Pak. Terus berikutnya lebih hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam dilema etika Pak Budi? Tantangan dalam kasus dilema etika Pak ya. Tentunya tantangan itu ya di dalam pengambilan keputusan pasti ada ya Pak. Oh iya jelas. Ya biasanya ya terkadang sikap wali yang terkadang berlebihan dalam menanggapi kejadian anak-anak di sekolah. Tapi tentunya kita sebagai pihak sekolah, apalagi saya sebagai pimpinan yang ada di SDN kampus, tentunya kita sebagai kepala sekolah ya bersikap sabar dalam menanggapi tantangan dari wali. Tentunya apabila terjadi permasalahan ya kami ya pihak sekolah pun ya tetap siap bertanggung jawab sepenuhnya karena kejadian tersebut memang berada di sekolah. Gitu Pak. Sepertinya keren benar ya Pak Budi ya dalam menyelesaikan dalam etika. Nah berikutnya Pak Budi, apakah Pak Budi memiliki waktu tertentu atau ada waktu khusus nih atau mikirin dulu untuk mengambil keputusan? Ada nggak waktu-waktu tertentu? Terkadang kalau dia sifatnya urgen Pak ya, secara tiba-tiba tentunya pengambilan keputusan setelah umpamanya kejadian itu memang tentu di sekolah, ya berarti kan namanya sifatnya urgen Pak. Ya tentunya pasti ada. Ya itulah tadi, karena saya pernah ibaratnya menjalani sebagai CGP, jadi saya ya tentu punya rumus tersendiri untuk ya Pak, untuk mengambil keputusan tersebut. Tentunya dibantu dengan dewan guru saya. Oh dewan guru. Ya. Nah sebenarnya itu menyangkut pertanyaan berikutnya yang mau tanya Pak Budi nih. Jadi yang membantu dalam penyelesaian kasus tersebut melalui guru Pak Budi? Ya guru ya, karena walau bagaimanapun guru Pak ya. Karena guru yang bersangkutan di lapangan, kita menyelesaikan di sekolah, di kantor kita panggil, kita panggil kedua orang tua walinya, tentunya ada wali kelasnya, dibantu dengan dewan guru. Gak kerasa ini udah di penghujung pertanyaan nih Pak Budi. Iya, bagaimana Pak? Ini terakhir Pak Budi. Pembelajaran apa nih yang dapat Pak Budi petik dari kasus tadi Pak Budi? Pembelajaran yang dapat dipetik dari kasus-kasus dilema etika ya Pak ya. Ya tentunya setiap sekolah pasti ada suatu permasalahan, walaupun sedikit pasti ada Pak. Namun di dalam pelajaran tersebut tentunya kita selaku pihak sekolah
menyikapinya dengan tenang, dengan sabar, dengan dewasa, karena ya sekolah ini adalah tempat belajar mereka, jadi ya wajar mereka memang ibaratnya seandainya ada pengaduan atau tidak terima ya kita tetap menyikapi dengan baik. Dan tentunya keputusan-keputusan tersebut kita selesaikan secara musyawarah. Nah, jadi yang saya dapat petik juga nih dari kasus Pak Budi tadi, ya, ini sebagai pembelajaran bagi saya Pak Budi dalam menyikapi kasus kalau ada anak yang berkelahi itu dengan sikap sabar, sikap musyawarah, dan juga saling berkolaborasi dengan menggunakan rumus segitiga ya. Karena itu sangat efektif, Pak. Minum dulu, Pak. Nyantai aja, Pak. Oh iya. Minum, Pak. Terima kasih Pak Budi. Ya, Nah, sambil nyantai, sambil minum, Pak. tapi kasus yang tadi udah sekiranya udah, alhamdulillah Pak Budi, saya udah mengambil poin-poinnya, udah saya cukupi. Baik Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kita bisa chatting lagi di WA nanti untuk lanjutan Pak Budi. Siap, Pak. Ya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih sudah mengunjungi sekolah hari, Pak. Saya pamit Pak Budi. Sukses, Pak ya. Oke, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bu Sri? Alhamdulillah luar biasa baik. Pak Alanda gimana kabarnya? Baik juga Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kedatangan saya kemari Bu, mau melakukan wawancara. Baik. Bu Sri dari SMP Negeri 2 Bukit Kemuning, Bukit Kemuning. ya, Lampung Utara. Nah, jadi kalau kesannya wawancara itu kan terlalu formal Ya. Nah, jadi diskusi Bu ya. Ya, Nah, boleh. ini diizinin sama Bu Sri untuk direkam ya. Boleh silahkan. Nah, gini Bu, dalam rangka saya datang kemari itu ingin diskusi tentang pengambilan keputusan berbasis dilema etika Bu ya. Ya. Di sini ada beberapa nih Bu yang udah saya susun Bu. Ya. Yang pertama nih, selama ini bagaimana nih Bu Sri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oke, baik. Saya berusaha jawab ya. Kalau cara mengidentifikasi, yang pertama yang saya lakukan adalah mempelajari dulu kasus tersebut. Kasus itu kan bisa dikategorikan ada 3. Ada kasus ringan, ada kasus sedang, ada juga kasus berat. Nah, dari ketiga kasus itu tentu saja cara penyelesaiannya, Berbeda. tingkat kesulitannya kan beda, Iya. cara penyelesaiannya pun berbeda. Nah, artinya di dalam hal ini kita perlu tindak lanjut bagaimana cara menyelesaikan. Kalau itu sifatnya ringan, ya mungkin secara cepat persoalan tersebut bisa cepat terselesaikan. Begitu juga dengan ringan, dan kalaupun berat, otomatis bukan saya sendiri, Iya. ada hal-hal atau pihak-pihak terkait yang ada di dalam penyelesaian dilema etika tersebut. Mungkin itu saja. Menarik benar ya Bu ya. Iya. Jadi untuk pertanyaan kedua nih Bu, Ya. selama ini bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Kalau ada kasus yang benar lawan benar, itu artinya itu dua pilihan yang sulit kalau menurut saya pribadi. Dan dengan hal demikian juga saya juga tidak sendiri, karena ini ada keterlibatan. Jadi saya melibatkan pihak yang terkait seperti Dewan Guru yang saya percaya bisa membantu saya dalam memberikan keputusan untuk menunjang daripada masalah mana yang menjadi prioritas
Jadi antara kadang-kadang benar dengan yang ini benar, yang kanan benar gitu. Tapi yang paling kita fokuskan adalah mana yang lebih prioritas, gitu. Yang maslahatnya, yang kepentingannya, yang manfaatnya lebih banyak. Nah, itu yang menjadi prioritas untuk pengambilan keputusan. Berarti yang ini Bu yang apa? Lebih ada sesuatu yang diprioritaskan. Iya, dari manfaatnya kita lihat, iya. Nah, dari Bu Sri sendiri pernah nggak nih ada suatu kasus di sekolah Ibu dan Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pernah, sering bahkan terjadi. Ya, seperti kasus perkelahian, iya, kemudian terkait dengan tata tertib sekolah itu sudah ada pasti pro kontra. Kemudian pengambilan kebijakan, nah itu kadang-kadang itu muncul satu pro dan kontra. Itu ya bagaimana kita bisa menyikapinya dalam menyelesaikannya. Nah, untuk yang berikutnya nih Bu Sri, langkah-langkah atau prosedur apa nih, seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oke, baik. Dalam penyelesaian atau prosedur-prosedur itu saya memiliki bercermin atau berbasis dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi poin-poin atau faktor-faktor langkah-langkah tersebut yang merupakan dasar saya untuk mengambil pengambilan keputusan. Iya. Wah, kayaknya mantap benar nih penjelasan dari Bu Sri ya. Menurut Bu Sri tadi bercermin dari 4 prinsip ya. Iya. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah ya kembali lagi ke konteksnya daripada dilema etika ini. Yang pertama ya kita lihat dulu konteks masalahnya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Jadi kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu impact-nya atau dampak ke depannya. Itu adalah kalau misalnya kita lihat dampaknya kira-kira berat, dampaknya lebih banyak negatif, itu mungkin perlu pertimbangan dari stakeholder saya atau dewan guru saya untuk bisa duduk bareng berdiskusi itu untuk membicarakan mereka hasil pemikiran mereka kadang-kadang memberikan input yang baik juga untuk pengambilan keputusan, sangat membantu saya kadang-kadang. Baik Bu Sri, untuk berikutnya nih, hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Oke. Dalam pengambilan keputusan sudah pasti kadang-kadang ada tantangannya. Tantangannya itu apabila kita menemui hal-hal baru. Dalam arti kata, misalnya kita menghadapi satu masalah yang belum kita pernah alami. Nah, ini sebuah tantangan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Nah, tantangan-tantangan tersebut itu kita pelajari dulu. Langkah-langkah penyelesaiannya itu bagaimana. Jadi kita perlu strategi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Jadi ada kiat-kiat khusus yang kita buat untuk menyelesaikan kasus tersebut supaya dalam pengambilan keputusan itu tepat gitu, tidak menyebabkan dampak yang negatif dan lebih serius lagi. Terima kasih Bu Sri atas penjelasan tadi. Tantangan Bu Sri tadi yaitu menemukan hal baru. Itu menurut saya keren sih. Iya. Terus berikutnya nih Bu Sri, apakah Bu Sri memiliki waktu tertentu nih, misalnya untuk menyelesaikan suatu kasus? Apa langsung seketika selesaikan di tempat atau ada jeda waktu? Oke, kalau untuk penyelesaiannya itu kan kembali ke konteks tadi ya, ada kasus ringan, kasus sedang, kasus berat. Kalau kasus ringan, saya rasa tidak ada alokasi waktu khusus, jadi spontan. Menurut pemikiran ini masalah kasus ini ringan, kayak sepertinya bisa saya akan begitu cepat mengambil keputusan. Nah, kemudian apabila kasus tersebut tergolong berat, kategori berat,
saya akan mengalokasikan khusus waktu supaya, karena ini tidak melibatkan saya sendiri, banyak pihak-pihak yang terlibat dari luar, kadang komite, bisa dari aparat, ya, kemudian dari aparat desa, aparat penegak hukum itu juga kan. Nah, jadi kita perlu mengadakan alokasi waktu. Tetapi kadang-kadang kasus itu kan sifatnya insidental, tidak bisa kita rencanakan, kadang datang tiba-tiba. Ya, intinya lihat konteksnya dulu di situ ya. Bagus sih. Yang saya tangkap dari penjelasan Bu Sri tadi, melihat dari tingkat kesulitan kasusnya. Ya, betul. Berikutnya nih Bu, adakah faktor mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Sangat ada. Faktor intern dan faktor dari dalam dan faktor juga dari luar. Kalau faktor dari dalam, seseorang itu sangat ada andilnya bagi saya, terutama jajaran saya seperti Dewan Guru, biasanya yang lebih senior dari saya itu saya jadikan ibaratnya seperti penasihat, ibaratnya banyak memberikan input ke saya ajak diskusi bareng bila menemui masalah tersebut, saling memberikan pemikiran-pemikiran, dan itu sangat mempermudah saya dalam pengambilan keputusan begitu. Kalau misalnya faktor dari dalam, ya intinya mungkin dari pemikiran saya sendiri, intinya gimana caranya, langkah apa yang saya harus ambil, ya. Kemudian saya memikirkan dampaknya bagaimana. Kadang-kadang ada pro, ada kontra. Nah, siap nggak kita menghadapi? Kalau misalnya kalau pro kita mudah ya akan ini menghadapi, tapi pada saat kontra kira-kira langkah apa yang harus kita ambil? Nah, itu salah satunya. Jadi intinya kesimpulannya sangat membantu untuk mempermudah saya dalam mengambil keputusan, ya, orang-orang yang terdekat dengan saya di jajaran sekolah ini. Iya, baik Bu Sri. Tadi yang saya tangkap tadi ada dua faktor Bu Sri, ya, faktor intern sama yang ekstern ya. Iya. Nah, menarik sih Bu Sri. Tapi ya ini saya juga sambil belajar. Iya. Berbagi pengalaman, amin. Ini terakhir nih Bu Sri, gak kerasa nih. Pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari wawancara kita? Baik, terima kasih. Jadi setiap masalah sesulit apapun, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi semua masalah pasti ada solusi. Jadi bijak-bijaklah kita dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan itu lebih banyak dampak negatifnya. Intinya yang kita pikirkan adalah kemaslahatan atau manfaat yang lebih banyak. Nah, adapun pembelajaran, ya sudah pasti pembelajarannya cukup banyak. Misalnya kita menemui kasus-kasus yang sulit dan kita bisa melewati. Nah, baiknya kita dalam melewati, tepatnya kita dalam mengambil keputusan, itu merupakan kepuasan tersendiri bagi kita. Berarti ya bersyukur kita bisa melaluinya. Dengan apa ciri-cirinya? Tidak ada gejolak. Setelah pengambilan keputusan kita itu semua berjalan dengan baik, tidak ada gejolak. Nah, itu adalah salah satu barometer keberhasilan kita dalam mengambil keputusan. Jadi pihak-pihak itu mereka nyaman dengan hasil pengambilan keputusan. Itu pembelajaran yang saya dapatkan selama ini. Wah, ini mantap benar ya Bu. Saya juga jadi ada ilmu baru nih dari Bu Sri. Mungkin itu aja sih Bu yang bisa saya wawancarai. Terima kasih banyak ya Bu Sri. Sama-sama, terima kasih juga sudah berkunjung di SMP ketemu ini. Terima kasih Bu Sri ya. Sama-sama. Terima kasih Bu Sri.